Di pulau ini, perputaran waktu berjalan dengan sangat cepat. 1 jam sama dengan 2 tahun. Tumbuh menjadi tua hanya memerlukan waktu beberapa jam. Tubuh yang luka sembuh dengan sendirinya hanya dalam hitungan detik. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, sebuah film yang berjudul Oh. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang di tengah perjalanan menuju sebuah resort mewah. Keluarga ini terdiri dari Trent, Maddox, Priska, dan Guy. Mereka semua adalah orang tua dan anak. By the way, Priska bisa menemukan resort mewah ini setelah memenangkan sebuah undian lotre dari kwitansi pembelian sebuah obat. Dan juga, resort ini menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan farmasi ternama. Makanya, terdapat undian yang dimenangkan oleh Priska. Saat baru sampai resort itu, Guy sekeluarga disambut dengan ramah oleh manajer resort. Di sisi lain, Trent dan Maddox disapa oleh seorang anak kecil bernama Idlib. Ia adalah keponakan manajer tadi. Setelah saling sapa menyapa itu, Trent dan Idlib menjalin pertemanan, dan semuanya berjalan normal. Semua happy layaknya liburan dengan fasilitas mewah pada umumnya. Trent dan Idlib bermain berdua di pantai. Saat di pantai itu, Trent menyapa semua pengunjung yang ada di sana, mengajak mereka berkenalan dan menanyai profesi mereka masing-masing. Salah satunya pria ini. Ia adalah polisi yang sedang liburan, dan aksi saling kenalan tersebut ada hubungannya dengan akhir film ini. Pada malam hari, Trent mendapat sebuah surat dari Idlib. Mereka bermain bahasa rahasia kode-kode gitu. Di sisi lain, seorang penyanyi rapper terkenal bernama Sedan sedang asik berdua mojok di pinggir pantai. Yang mereka memilih bermain di pinggir pantai sampai malam hari. Keesokan harinya, sebuah keluarga lain juga tengah asik sarapan di resort itu. Mereka terdiri dari Charles, Crystal, Kara, dan ibunya Charles. Saat mereka asik sarapan, seorang wanita mengalami kejang-kejang. Ia bernama Patricia, yang didampingi suaminya yang bernama Jerin. Patricia ini menderita epilepsi. Setelah didiamkan beberapa saat, Patricia akhirnya baikan. Setelah itu, manajer resort mendatangi keluarga Guy. Manajer ini menawarkan sebuah tempat rahasia pada keluarga ini. Sebuah cagar alam pribadi yang hanya orang-orang terpilih yang bisa memasuki kawasan itu. Karena terdengar menarik, Guy dan keluarga menerima tawaran tersebut. Keluarga ini menaiki bus keberangkatan ke cagar alam pribadi tadi, dan juga keluarga Charles juga ikut menuju ke sana. Tanpa sepengetahuan Trent, Idlib menyelipkan sebuah surat ke tasnya. Tapi karena keributan yang ditimbulkan oleh keluarga Charles, Trent tak sempat membaca surat tersebut. Mereka semua sampai di cagar alam yang dituju. Di sana tertulis dilarang masuk, alias area terlarang. Si sopir meninggalkan mereka semua dengan perlengkapan camping dan beberapa stok makanan, dan berjanji akan menjemput mereka semua pada pukul 5 sore. Setelah si sopir ini pergi, disinilah kisah film ini dimulai. Mereka semua berjalan menyusuri hutan dan melewati sebuah goa. Di sana pantainya benar-benar bersih dan sepi. Semuanya benar-benar damai, indah, dan semua happy. Tapi ternyata Sedan masih berada di pantai itu. Ia memilih menyudut sendirian, tanpa bicara dan tanpa ditemani wanita yang bermain dengannya semalam. Setelah itu, Trent, Maddox, dan Kara bermain bersama. Saat mereka main hide and seek alias petak umpet, Trent memilih bersembunyi di dalam air di balik goa. Tapi saat ia bersembunyi, tiba-tiba sebuah mayat melintas dan menabrak tubuhnya. Trent langsung berteriak ketakutan memanggil ibunya. Dan setelah mayat tersebut diangkat, mayat itu adalah mayat temannya si Sedan tadi. Suasana seketika berubah menjadi mencekam, dan anehnya hidung yang dimiliki Sedan tak henti-hentinya mengalirkan darah. Charles, seorang dokter paranoid, menuduh Sedan membunuh wanita tersebut. Tapi ternyata Sedan semalaman berada di sana karena menunggu wanita tersebut yang tak kunjung kembali setelah berenang di pantai. Beberapa saat setelah itu, dua pengunjung lagi datang menyusul. Mereka adalah Patricia dan Jerin. Saat Guy ingin melaporkan penemuan mayat tersebut, ternyata si sopir telah pergi. Di sisi lain, Trent mengadu pada Priska kalau ia merasa celananya kesempitan. Saat Priska melihat, ternyata ada yang aneh dengan tubuhnya Trent. Karena tak ada sinyal ketika mencoba menghubungi polisi, Jerin memutuskan keluar dari area itu. Tapi saat ia memasuki goa, Jerin tiba-tiba merasakan sakit kepala, dan seketika ia pun pingsan. Setelah itu, Priska yang melihat ada yang aneh dengan tubuh anaknya, ia pun mencoba melapor pada Charles yang profesinya adalah dokter. Saat Charles dan Priska berjalan menemui Trent, tiba-tiba
Crystal berteriak memanggil, dan ternyata ibunya Charles meninggal dunia di pantai tersebut. Priska melanjutkan menemui kedua anaknya, dan semakin berjalannya waktu, tubuh Trent dan Maddox bertumbuh menjadi besar. Trent yang masih berusia 6 tahun berubah terlihat menjadi berusia 12 tahunan. Begitu juga Maddox dan Kara. Kara yang awalnya berusia 5 tahunan bertumbuh menjadi remaja berusia 10 tahunan. Dan makin lama makin tumbuh seiring berjalannya waktu. Karena suasana benar-benar aneh, Sedan memutuskan kabur meninggalkan tempat itu. Melihat Sedan kabur, Charles langsung mengejarnya. Dan lagi-lagi saat mereka berdua memasuki goa, mereka didera sakit kepala yang bersangatan dan langsung jatuh pingsan. Setelah Sedan dan Charles sadar, Charles mengatakan ketika ia berada di dalam goa, seolah-olah ia merasakan tekanan yang benar-benar tinggi, seolah-olah berada di dalam laut, yang artinya tekanan tempat tersebut berbeda dengan daerah lainnya, sehingga tubuh mereka tak bisa menyesuaikan diri dan jatuh pingsan. Setelah mendapatkan kesimpulan itu, kesemua orang ini membagi diri mereka menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mencoba menerobos goa bersama-sama, sedangkan kelompok yang lain menunggu di pantai. Tapi sayang, setelah mereka coba menerobos melewati goa tersebut, mereka semua akhirnya jatuh pingsan. Karena merasa ada yang aneh dengan Sedan, Charles pun mengeluarkan pisau yang ia bawa di sakunya. Ya, Charles merasa semua kejadian aneh ini disebabkan oleh Sedan, sehingga ia pun menyerang Sedan dengan pisau itu. Tapi luka sayatan pisau tersebut langsung sembuh dan tak berbekas. Setelah kejadian penyerangan tersebut, Sedan pun mulai menceritakan semuanya. Sedan ini mengidap penyakit pembekuan darah yang langka, makanya hidungnya selalu berdarah. Sedangkan temannya yang tewas tadi menderita penyakit multiple sclerosis. Dan mereka berdua memutuskan menenangkan diri di pantai tersebut untuk menulis sebuah lagu rap. Setelah cerita itu diungkap, terbuatlah kesimpulan kalau orang-orang yang terjebak di sana menderita penyakit. Priska menderita tumor, Patricia epilepsi, Sedan penyakit yang langka, dan Charles menderita gangguan jiwa. Karena tubuhnya yang makin membesar dan neneknya makin lama makin tumbuh besar, Maddox terpaksa mengenakan bikini ibunya. Setelah semuanya sedikit tenang, semua orang ini berkumpul mencari solusi meloloskan diri dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Priska merasakan kesakitan. Tumor yang dideritanya makin lama makin membesar, dan setelah itu Priska pun jatuh pingsan. Karena tumor Priska yang makin lama makin membesar, Jerin yang berprofesi sebagai perawat menyuruh Charles membelah perutnya Priska. Dan saat perut itu telah disayat, kulit perut Priska menyatu dengan sangat cepat. Lalu Charles kembali mengulang menyayat perutnya Priska. Setelah disayat, Guy dan Jerin menahan kulitnya Priska agar tak menyatu. Dan saat daging tumor telah dipotong dan dikeluarkan, tumor yang bersarang di perut Priska membesar seperti melon. Setelah beberapa saat, Priska kembali sadar dan ia merasa baikan setelah tumor itu dikeluarkan. Karena keadaan sudah kembali tenang, Sedan memutuskan melihat jenazah temannya tadi. Saat ia membuka kain penutup mayat tersebut, mayat itu telah tinggal tulang belulang. Sedan langsung memanggil semua orang. Lalu, Priska yang memiliki latar belakang penjaga museum berkata untuk daging manusia hancur di alam terbuka memerlukan waktu sekitar 7 tahun sampai jadi tulang belulang. Jadi, 3 jam mereka berada di pantai itu sama dengan 7 tahun. Dan setelah semuanya disimpulkan, 60 menit atau 1 jam mereka di pantai itu sama dengan 2 tahun. Dan mulailah terlihat masing-masing kulit mereka menua dan mulai keriput. Di sisi lain, Trent dan Kara asik main berdua di dalam tenda. Karena Priska tak melihat anaknya di sekitar pantai, ia pun berteriak memanggil Trent dan Kara. Saat mereka berdua keluar dari tenda, terlihatlah perut Kara membesar. Ya, mereka berdua main secelup 2 celup di dalam tenda tersebut. Dari manalah anak umur 6 tahun dan 5 tahun tahu cara main secelup 2 celup nih? Kacau William nih. Trent dan Kara merasa mereka hanya main celup-celupan biasa dan tak akan terjadi apa-apa. Dan juga mereka tak sadar perut Kara yang membesar adalah karena hamil. Karena perputaran waktu di pantai itu begitu cepat, Jerin memprediksi kehamilan Kara telah berusia 5 bulan. Dan semakin waktu berjalan, kandungan itu makin membesar dan mulailah persalinan dipersiapkan. Persalinan Kara pun dilaksanakan dibantu oleh Jerin dan Patricia. Setelah bayi tersebut berhasil dikeluarkan, bayi itu hanya bertahan kurang dari 1 menit karena tak cepat ditangani. Ya, 1 jam di sana sama dengan 2 tahun, 30 menit sama dengan setahun, 1 menit berarti sama dengan berhari-hari. Setelah kehamilan yang mengejutkan itu, gangguan jiwa Charles makin menjadi-jadi. Saat semua orang teralihkan dengan kematian anaknya Kara,
Charles diam-diam menyerang Sedan. Ia pun menusuk Sedan bertubi-tubi dengan pisau sampai akhirnya Sedan pun mati. Setelah beberapa saat, keadaan kembali tenang. Pisau pun bisa diamankan dari tangan Charles yang telah menjadi tenang. Tapi tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu karena keadaan makin kacau dan tak ada jalan keluar lain, Jorin memutuskan berenang seorang diri mengitari pantai tersebut, mencari pertolongan dan jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, Maddox mulai merasa stres. Ia pun memutuskan menenangkan diri dengan berendam di pantai. Tapi baru beberapa saat ia berendam di pantai itu, tiba-tiba sebuah mayat menabrak tubuhnya. Dan mayat itu adalah mayatnya Jorin. Ya, ia pingsan ketika berenang mencoba menerobos portal pembatas pantai tersebut. Dan kemungkinan mayat temannya Sedan tadi juga tewas karena berenang melewati portal tersebut. Setelah itu, Kara dan Trent yang masih berusia 5 dan 6 tahun mulai memiliki pemikiran orang dewasa setelah kematian anak mereka. Sehingga Kara pun memutuskan memberanikan diri memanjat dinding ngarai yang mengurung pantai tersebut. Tapi belum sempat ia sampai memanjat ke atas, Kara tiba-tiba pingsan. Ia pun akhirnya jatuh tewas setelah mencoba memanjat dinding tersebut. Beberapa saat setelah itu, penyakit epilepsi Patricia kumat lagi. Ia pun kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Karena tak ada yang bisa menangani penyakit itu, Patricia pun akhirnya tewas. Sekarang hanya tinggal 6 orang. Seiring berjalannya waktu, para orang tua mulai mengalami penyakit lansia pada umumnya. Pandangan Guy mulai buram. Pendengaran Priska hanya berfungsi sebelah. Dan punggungnya Kristal telah membungkuk karena kekurangan kalsium. Sedangkan Charles masih sibuk menyendiri dengan gangguan jiwanya. Pada malam hari, Trent dan Maddox menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terjebak di tempat tersebut sebelum mereka datang. Dan barang-barang ini yang membantu mereka menghangatkan badan dengan menyalakan api unggun. Saat mengambil barang-barang itu, Maddox menemukan sebuah diari. Dalam buku diari tersebut tertulis kronologis orang yang terjebak sebelum mereka. Dalam buku itu, dituliskan kalau magnet bumi tepat berada di bawah pantai tersebut, alias gravitasi bumi di pantai itu benar-benar kuat yang menyebabkan sel-sel tubuh menjadi tua dengan sangat cepat. Selain menulis temuan mengejutkan itu, di buku diari tersebut juga dituliskan nama-nama orang yang terjebak sebelumnya. Ya, sekelompok orang yang datang ke tempat itu dengan mencatar sebuah pesawat. Saat Trent dan Maddox sibuk membahas isi diari tersebut, Trent melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Dan barulah mereka berdua sadar kalau selama ini mereka selalu diawasi dan kegiatan mereka selalu direkam. Di sisi lain, saat Guy dan Priska asik berduaan di depan api unggun, diam-diam Charles mendekat dan menyerang Guy. Tapi untungnya karena penyembuhan kulit di pantai itu sangat cepat, sehingga Guy bisa bertahan. Lalu karena suaminya diserang, Priska memutuskan mengambil barang-barang berkarat yang ada di pantai itu. Ia pun mengguriskan sebuah pisau berkarat ke tangannya Charles. Seketika karat tersebut berubah menjadi racun dan menjalar dengan sangat cepat ke seluruh tubuhnya Charles. Sampai akhirnya Charles pun tewas karena tetanus. Setelah itu, Trent dan Maddox mendengar suara Kristal dari dalam goa. Saat Trent menyalakan korek api dan melihat Kristal, Kristal langsung marah. Ia malu dengan kulitnya yang mengeriput dan punggungnya yang membungkuk. Karena Trent masih menyalakan korek api, Kristal memutuskan mengambil sebuah batu besar dan berniat ingin melempar Trent. Tapi karena tubuhnya telah tua dan kekurangan kalsium alias tulangnya keropos, tangan Kristal patah ketika mengangkat batu tersebut. Karena penyembuhan diri di pantai itu benar-benar cepat, tangan Kristal kembali sembuh tapi dengan posisi yang salah. Kristal yang memaksakan diri mengejar Trent, tangannya yang satu lagi ikut-ikutan patah dan sembuh dengan sendirinya dengan sangat cepat. Semakin Kristal memaksakan tubuhnya bergerak, semakin tulang-tulangnya patah dan sembuh dengan bentuk yang tak beraturan. Sampai akhirnya Kristal tewas dengan tubuhnya layaknya kepiting. Sekarang mereka hanya tinggal berempat. Keluarga bahagia ini mulai menikmati masa tua mereka di depan api unggun sembari menyanyikan lagu anak-anak yang mereka nyanyikan di hari sebelumnya. Dan setelah beberapa saat, Guy akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dalam kondisi normal. Dan beberapa jam setelah kematian Guy, Priska pun menghembuskan nafas terakhirnya di depan api unggun itu. Keesokan paginya, Trent terbangun dari tidur lelapnya. Ia telah tumbuh menjadi tua, mungkin sekitar 50 tahunan. Begitupun juga Maddox yang telah cocok dipanggil MILF. Karena ingin menghabiskan masa kanak-kanak mereka berdua, Trent dan Maddox mulai bermain kastil-kastilan pasir. Lalu, Trent teringat dengan surat yang diselitkan Iblis.
Dan ternyata di surat tersebut tertulis pamanku tak suka koral. Setelah membaca surat tersebut, muncullah pikiran rencana kabur melalui koral yang berada di sisi pinggir pantai. Setelah berdebat sesaat mengenai berenang melalui koral, Trent dan Maddox memutuskan berenang ke sana dan tak lupa membawa buku diari berisi nama-nama orang yang terjebak sebelumnya. Mereka pun berenang dan menyelam melewati tumbuhan koral. Dan ternyata, tumbuhan koral ini melindungi tubuh mereka dari tekanan gravitasi, sehingga mereka pun akhirnya berhasil keluar dari pantai itu. Di sisi lain, seseorang yang mengawasi mereka dari kejauhan ternyata adalah si sopir. Setelah melihat Trent dan Maddox berenang dan tak kembali muncul, sopir ini membuat kesimpulan kalau kedua orang ini telah tewas tenggelam. Dan laporan percobaan ke-73 pun akhirnya dilaporkan ke si manajer hotel. Setelah itu, si sopir kembali ke markas dan ternyata di markas tersebut terdapat sebuah laboratorium obat-obatan perusahaan farmasi yang bernama Warren & Warren. Di laboratorium ini, perusahaan itu menggunakan para korban tadi sebagai kelinci percobaan mereka dalam membuat obat-obatan. Karena perputaran waktu di pantai tersebut sangat cepat, mereka bisa meneliti efek obat-obatan yang mereka bikin bisa bertahan berapa lama. Salah satu contohnya Patricia. Penyakit epilepsinya tak kambuh selama berjam-jam di pantai itu setelah diberi obat epilepsi yang dimasukkan ke dalam makanannya. Dan perusahaan Warren & Warren ini hanya membutuhkan waktu sehari untuk menguji obat-obat tersebut. Di sisi lain, Trent mendatangi polisi yang ia sapa 2 hari sebelumnya. Ia pun memberikan buku diari yang ia bawa tadi dan menceritakan semua kronologisnya. Setelah memberikan bukti itu pada si polisi, Trent dan Maddox langsung melabrak si manajer hotel di depan calon target korbannya. Kejahatan perusahaan Warren & Warren pun akhirnya terbongkar. Trent dan Maddox akhirnya meninggalkan resort tersebut bersama si polisi. Oke geng, sekian sedikit spoiler film All. Gimana, keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.